Halo, nama aku Rahmanita dari kelas KM42MC3. Hari ini akan menjelaskan konsep Ideaves dari kelas aku. Kelas aku akan membranding Kampung Adat Kampung Naga. Ada yang tahu di mana itu Kampung Naga? Ya, Kampung Naga itu terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Alasan kenapa kami membranding Kampung Naga karena Kampung Naga merupakan kampung adat yang masih mempertahankan tradisinya, adat istiadat, gaya hidup tradisional yang menjunjung tinggi kesetaraan satu sama lain. Ini aku akan menjelaskan dua poin besar yaitu Village Overview dan Brand Activation. Di Village Overview, aku akan menjelaskan tentang SWOT Analysis, Competitor Review, dan All Positioning. Sedangkan di Brand Activation Concept, aku akan menjelaskan tentang Target Audience, USP, New Positioning, Logo, dan Mascot, Tagline, dan EMC Strategi. Setelah melakukan observasi, kami menemukan beberapa fakta yang dapat menjadi dasar dari SWOT Analysis kami. Di strengths, kami melihat ada kekuatan dari Kampung Naga, yaitu pertama, Kampung Naga ini masih menjaga adat dan istiadat, kebudayaan, dan gaya hidup tradisionalnya di tengah modernisasi yang berlangsung. Dan yang kedua adalah Kampung Naga ini telah mendapatkan penghargaan ISTA Indonesia Sustainable Tourism Award Festival tahun 2019 dalam kategori Green Gold ISTA karena menjadi kampung adat terbersih se-Indonesia. Yang ketiga adalah Kampung Naga ini mudah untuk dikunjungi karena letaknya yang dekat sekali dengan pusat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian yang keempat, memiliki berbagai macam souvenir, makanan yang dapat dirasakan dan dibeli oleh turis yang datang ke sana. Kemudian yang kelima, menawarkan pemandangan alam yang indah dan juga pengalaman untuk merasakan tinggal di sana karena masyarakat Kampung Naga membuka jasa penginapan untuk para turis yang berkunjung ke sana. Kemudian mereka juga menawarkan ketenangan ala kampung Sunda pada zaman dahulu. Di weakness sendiri kami melihat ada 3 kelemahan, yaitu yang pertama farm over, yaitu kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Naga karena arsip sejarah mereka itu telah terbakar pada peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh DITI. Kemudian yang kedua adalah Kampung Naga ini merupakan kampung adat, bukan kampung wisata. Jadi wisatawan yang datang ke Kampung Naga harus menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Yang ketiga adalah para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kampung Naga harus melewati 439 anak tangga, dan hal ini tuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi wisatawan. Opportunity sendiri, kami melihat ada 2 opportunity yang bisa kami ambil untuk membranding Kampung Naga. Yang pertama adalah gaya hidup masyarakat Kampung Naga. Gaya hidup masyarakat Kampung Naga ini sangat berbeda dengan kampung lain, maka dari itu kami ingin membranding gaya hidup mereka. Yang kedua adalah pengalaman merasakan kampung adat pada Sunda zaman dahulu. Lihat adanya ancaman yaitu modernisasi yang mulai mengancam masyarakat Kampung Naga dengan mulai sedikit demi sedikit meninggalkan adat istiadat mereka dan mulai tergantung oleh alat elektronik. Di kompetitor review, kami melihat bahwa Sufi Badi merupakan kompetitor dari masyarakat Kampung Naga. Hal ini didasari oleh kesamaan adat istiadat mereka, kebudayaan, lalu kesamaan kehidupan sehari-hari juga sama, dan juga mereka tuh sama-sama masih mempertahankan penerangan tradisionalnya. Kemudian kita juga mencari old positioning dari Kampung Naga, yaitu kampung adat yang masih memegang teguh kearifan lokal atau kampung adat yang merdeka dengan alam. Lalu kita masuk ke brand activation concept. Di brand activation concept, di target audience, kami menemukan target audience selama dari Kampung Naga, yaitu pengunjung domestik dan mancanegara saja tanpa ada klarifikasi secara khusus. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuat target audience baru dengan klarifikasi berupa geografis, demografis, dan psikografis. Di demografis kami menyasar target market di masyarakat Bandung dan sekitarnya. Dan di demografis sendiri kami menyasar target market dewasa muda generasi milenial berusia 18-25 tahun yang senang akan traveling ke daerah yang masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat di Indonesia. Psikografi sendiri kami menargetkan yaitu yang pertama orang yang senang dengan budaya dan adat istiadat kampung lain, kemudian suka dengan kehidupan yang sederhana dan mengutamakan ketenangan, dan juga aktif dalam menggunakan media sosial. USP sendiri atau unique selling point dari Kampung Naga adalah Sanaga. Sanaga merupakan akronim dari satu turunan Kampung Naga.
Kenapa kami memilih Sanaga? Karena kata ini tuh memiliki arti yang sangat mendalam dan kuat bagi masyarakat Kampung Naga, yaitu walaupun dunia sudah mulai modern dan banyak dari keturunan Kampung Naga sudah pindah ke kota besar maupun mancanegara, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat dan kebudayaannya sendiri. Yaitu ini bisa dibuktikan oleh mereka tuh selalu siap sedia untuk pulang ke Kampung Naga untuk merayakan upacara adat yang ada di sana. Untuk new positioning sendiri, setelah melakukan observasi, kami ingin Kampung Naga itu dikenal sebagai surga di balik lembah. Apa sih arti surga di sini? Surga di sini itu berarti surga adat dan budaya. Bahwa Kampung Naga itu merupakan surganya adat dan budaya dari budaya Sunda. Hal ini dikarenakan seluruh warga Kampung Naga masih memegang teguh landasan cagar budaya yang kemudian membentuk tatanan adat istiadat yang masih terus menerus dilestarikan hingga saat ini. Lanjut ke tagline. Untuk tagline sendiri, kami masih memakai tagline surga di balik lembah karena kami merasa bahwa surga di balik lembah itu menjadi penyemangat kami dalam membranding Kampung Naga. Untuk logonya sendiri, seperti yang kalian lihat, di situ ada gambar naga, terus warna biru dan putih ivory dan juga lingkaran. Untuk artinya itu, untuk naga sendiri itu merupakan hewan mitologi yang memiliki arti kebaikan dan kesuburan, sama seperti masyarakat Kampung Naga yang baik dan juga subur tanahnya, dan juga naga dan lingkaran itu memiliki arti melindungi, terus menerus konsisten melindungi, sama seperti masyarakat Kampung Naga yang terus menerus melindungi adat istiadat, kebudayaan, dan gaya hidupnya hingga saat ini. Untuk warna biru memiliki arti ketenangan dan kenyamanan. Hal ini bisa dirasakan pada saat turis masuk ke Kampung Naga. Untuk euforinya sendiri, putih ivory itu melambangkan arti kebersihan dan kesucian, sama seperti masyarakat kampung adat yang naga yang selalu menjaga kebersihan kampungnya. Lalu kita lanjut ke maskot. Untuk maskotnya sendiri, kalian bisa lihat di situ ada Natali, yaitu kita menggunakan maskot jenis metafor hewan naga karena didasari berdasarkan banyaknya anak tangga yang harus dilalui oleh turis untuk mencapai Kampung Naga. Dan kalian bisa lihat di situ kita menggunakan warna hijau dan juga putih. Kalau hijau itu melambangkan alam yang masih terus terjaga dan asri di Kampung Naga, sedangkan putih sama seperti yang saya bilang tadi melambangkan arti suci dan bersih. Di Natali sendiri itu kita bisa lihat di situ ada tanduk sama motif tubuhnya. Nah, Natali ini punya 6 tanduk, 6 motif tubuh di badan kanan dan kiri, dan juga 4 di kepala. Kan percayaan masyarakat kampung adat Naga yang menyatakan bahwa di dunia ini tuh memiliki pasangannya masing-masing, seperti manusia berpasangan dengan alam. Maka ketika manusia itu merusak alam, maka manusia juga akan terkena imbasnya. Sedangkan untuk arti nama Natali itu berasal dari akronim Kampung Naga tanpa listrik. Hal ini didasari oleh fakta bahwa Kampung Naga menjadi kampung adat satu-satunya di Jawa Barat yang masih mempertahankan penerangan tradisional. Multi-sensory effect-nya sendiri akan disajikan di dalam konsep video animasi brand activation, yaitu adanya tenda yang dapat dimasuki oleh target market kami. Untuk indera penglihatannya sendiri, nantinya di dalam tenda tersebut target market kami akan diberikan suasana Kampung Naga pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk indera penciumannya sendiri, nanti kita akan memberikan wewangian di dalam tenda tersebut dan juga akan memberikan wewangian di saat main event. Untuk indera perabanya sendiri, di tenda tersebut target market bisa memainkan berbagai mainan tradisional dan modifikasi ala kita. Untuk perasanya sendiri, setelah keluar dari tenda tersebut, nantinya target market akan diberikan makanan khas dari Kampung Naga, dan untuk pendengarannya sendiri akan diberikan pendengaran khas Kampung Sunda dan juga suara-suara alam. Di kreatif strateginya sendiri, untuk konsep MV Anthem Pukau Pranaga, konsep yang akan kami buat itu adalah ethnic orchestral. Kami sengaja memiliki konsep ini agar video yang kami buat tuh dapat dimengerti oleh segala jenis umur. Kemudian untuk konsep MV Village Overview sendiri lebih kepada memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Naga dan juga keindahan alamnya. Dan untuk konsep MV Brand Activation itu lebih kepada gambaran konsep ide yang akan kami tuangkan dan realisasikan di event yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.